Nama saya Angga Yuda Pratama dari kelas 1C Pendidikan Ekonomi dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 12106112303 dari Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian mid semester yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Hendar Yovita MM. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang pentingnya peran ilmu ekonomi dalam pendidikan. Baiklah, mari kita simak videonya guys. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi adalah pengetahuan tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Adapun teori ekonomi itu ialah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan hubungan, sebab, akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro adalah perilaku individual seperti rumah tangga, produsen, atau konsumen. Adapun juga teori ekonomi makro ialah mempelajari ilmu ekonomi secara berlangsung atau keseluruhan. Adapun peran ilmu ekonomi dan teori ekonomi bagi guru pendidikan ekonomi. Ilmu dan teori ekonomi adalah suatu hal yang berkesinambung atau berhubungan erat pada kegiatan kita sehari-hari. Peran keduanya sangatlah penting dalam dunia pendidikan, terutama bagi seorang guru pendidikan ekonomi. Karena dengan adanya nilai ilmu dan teori ekonomi, seorang guru pendidikan ekonomi akan semakin mudah untuk memahami dan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Seorang guru pendidikan ekonomi dapat merasakan manfaat dari peran ilmu ekonomi dan teori ekonomi, dengan salah satunya menjadikan sebagai pengajar yang memberikan ilmu sekaligus mendapatkan penghargaan baik, penghargaan berupa pujian dari seluruh masyarakat, atau penghargaan sebuah material. Adapun peran guru sebagai perilaku ekonomi beserta motif dan contoh. Peran guru sebagai pelaku ekonomi dapat kita contoh sebagai seorang pengajar di sebuah kelas dengan motif, yaitu motif keuntungan. Contohnya, mendapatkan gaji atau upah dari hasil yang diajarinya kepada para siswa. Yang kedua, motif penghargaan. Contohnya yakni berupa pujian dari siswanya ataupun dari masyarakat sekitar sebagai seorang pengajar yang baik. Yang ketiga ialah contohnya yakni menjadikan seorang guru tenaga pendidik yang memimpin saat kelas berlangsung. Dan yang keempat adalah contoh seorang tenaga pendidik atau seorang guru yang sedang merintis usaha dan bingung berbagi waktu, lalu ia memperkerjakan temannya sebagai asisten. Motifnya adalah membantu temannya untuk meringankan sekaligus memberikan peluang kepada seorang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.